Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Tadi barusan sudah kita singgung bagaimana sifat menjadi orang yang salih adalah dambaan para nabi. Dan ini juga sifat orang-orang mulia sebelum kita, baik para nabi maupun orang-orang mulia yang lainnya yang banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Namun apakah menjadi orang yang saleh ini kemudian semudah membalikkan telapak tangan kita? Ternyata tidak. Tetapi sebenarnya kita semuanya bisa menjadi orang yang soleh. Ada resepnya, kata Imam Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum minas salihin. Kalau bukan karena 5 hal, maka semua orang itu sebenarnya bisa menjadi orang yang soleh. Apa saja itu? Awwaluha al-qana'atu bil jahl. Yang pertama yang menjadi sebab orang itu tidak menjadi orang yang soleh adalah karena dia puas dengan kebodohan, terutama kebodohan dalam masalah agama. Al-Quran pertama kali datang memerintahkan kita untuk membaca. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Tidak besar, tidak kecil, ya, tidak tua, tidak muda, semuanya wajib belajar. Kenapa? Karena ilmu adalah pondasi landasan kita dalam beragama. Orang yang berilmu, beragama tanpa ilmu, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi menurut dia itu adalah suatu kebaikan atau ibadah. Maka yang poin pertama ini harus kita perhatikan. Yang menghalangi kita menjadi orang yang soleh adalah ketika kita puas dengan kebodohan. Ketika kita tidak bisa mengaji, jangan puas. Maka kita harus belajar untuk bisa mengaji. Karena itu adalah cara kita untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita masih belum bisa melaksanakan ibadah salat dengan baik, dengan sempurna, belum mengetahui doa-doanya, rukun, syaratnya, dan lain sebagainya, maka jangan puas. Kita harus belajar, karena dengan itulah kita nanti bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama yang menghalangi seseorang untuk bisa menjadi orang yang soleh adalah al-qana'atu bil jahl, puas dengan kebodohan. Maka kita jangan pernah puas dengan kebodohan. Kita harus selalu berusaha untuk mencari ilmu. Bahkan satu-satunya doa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar minta ditambah adalah ilmu. Rasulullah tidak pernah diperintahkan Allah untuk meminta tambahan yang lain-lain, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar berdoa selalu ditambah ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmuku. Poin yang kedua, yang kata Ali radhiyallahu an menjadi penghalang orang-orang menjadi orang yang saleh adalah al-hirsu 'ala dunya, rakus tamak terhadap dunia. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya dunia ini sebenarnya cukup untuk seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir lahir sebelum hari kiamat. Itu sebenarnya sudah Allah cukupkan untuk kehidupan umat manusia. Tetapi dia tidak akan pernah cukup untuk satu orang yang rakus. Karena orang yang rakus, apalagi terhadap dunia, tidak akan pernah merasa puas. Sudah dikasih ini, akan selalu minta untuk ditambah. Ketika orang rakus, dia sudah tidak pandang lagi halal haram. Dia tidak memperhatikan lagi baik dan buruk. Inilah yang menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, memperbanyak harta, rakus terhadap dunia membuat kalian lalai. Lalai dari ibadah, lalai dari perintah Allah, lalai dari halal yang haram. Bahkan kadang-kadang sesama keluarga bertengkar, bahkan bunuh-membunuh sesama saudara, sesama sahabat, dan lain sebagainya. Semua karena dunia. Kapan orang itu sadar dia lalai dengan kerakusan terhadap dunia?
hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Jangan sampai ketika kita meninggal baru kita sadar ternyata dunia yang kita perebutkan tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah di akhirat. Nanti orang-orang yang hidupnya lalai di dunia, mereka akan diberikan catatan amalan dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nanti ketika dikasih catatan dari tangan kirinya, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya nggak usah saja catatan amalan itu dikasih, karena rapotnya merah semua. Ya laitani lam uta kitabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berharap mudah-mudahan kematian itu menjadi pemutus segala hal. Artinya dia berharap tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, di mana mereka diminta mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah mereka kumpulkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata dunia yang aku kumpulkan dulu selama di dunia, ya dari pagi sampai pagi, bahkan meninggalkan kewajiban, kemudian menerjang larangan-larangan Allah, itu semua ma aghna anni maliyah, tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari siksa Allah yang menunggu di akhirat. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan yang dulu aku perebutkan, kekuasaan yang dulu aku damba-dambakan, halaka anni, ternyata hancur, tidak ada sisa apapun. Maka yang kedua ini adalah perkara yang menghalangi seseorang dari menjadi orang yang soleh, yaitu rakus terhadap dunia. Karena kerakusan terhadap dunia menjauhkan seseorang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru mendekatkan dia dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa menjadi orang yang soleh. Dia justru menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akan dilaknat, dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya.